Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan, bos dan juragan. Salam satu hobi, salam ducang, salam kemirimania. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana memilih muncang aduk yang baik. Pertama-tama biasanya kalau saya pribadi memilih dari umur. Saya memilih muncang yang umurnya sudah tua ya, matang, full kolot. Karena kelebihannya satu, kekerasan kulitnya itu pasti di atas dari muncang muda. Kedua, kalau kita menggunakan muncang tua, penggunaannya cukup lama ya, bisa sampai tahun musim yang akan datang juga masih kita bisa gunakan ya. Beda dengan muncang adu yang masih muda atau hulu buntut atau lumiat ya. Penggunaannya nggak terlalu lama ya. Sekali dua kali adu mungkin masih bisa naik kesananya, kopong, koang, direndam ngoleang. Yang kedua, saya memilih dari ketebalan batok tempurungnya ya. Di sini saya menggunakan batok tempurung dampak ya, bukan gendu ya. Karena standarnya itu buat saya kalau kulit tempurungnya dampaknya cukup tebal, apalagi gendunya ya. Ini dampak ketebalan kulitnya ini kira-kira sekitar 4 milian ya. Kalau gendunya mungkin lebih. Muncang jalunya mungkin lebih ini, sekitar 5 milian. Ini bertekstur kasar, berjenis yanti ya, berkulit jeruk, berjenis kasar, bertekstur kasar. Ini biasanya muncang ini penguapannya cukup tinggi, penguapan terhadap cairan dan gas yang ada di dalam sini ini cukup tinggi ya. Ini gampang kering dan gampang basah karena teksturnya berkulit kasar. Yang ketiga, saya pribadi memilih muncang itu adu itu berdasarkan fisik ya. Fisik atau yang disebut caturangga. Pertama-tama ya otomatis kita melihat pasangannya ya. Kalau ini pasangan cukup ya lumayan lah. Kalau di Gelagar mah ini bisa asor lah, tapi masih punya senjata dia. Gitu. Yang kedua adalah tulang-tulang penopangnya. Tulang-tulang penopang dari pasangan. Nah ini cukup besar ini. Cukup merata tulang-tulangnya, cukup menonjol, kiri kanannya, atas bawahnya
bawahnya ini cukup, penopangnya cukup menonjol, tinggal kita ratakan dalam pelebuan. Yang ketiga, presisi ya. Ini bulatnya cukup muncang buladan, bulatnya cukup presisi, bentuknya presisi lah. Yang keempat, nah ini ada cekungan ya di bawah pasangan. Nah ini fungsinya sebagai penopang ini, sebagai penahan terhadap tekanan pemukulan. Nah ini pasti menonjolnya cekungan dan menonjolnya ke dalam itu menopang tulang-tulang bagian luar. Yang kelima, nah cupatnya ini. Cupatnya ini tebal dan menonjol ke atas. Nah itu, coba lihat, kita lihat. Menonjol ke atas. Ini juga salah satu sebagai penopang ya, penahan terhadap getaran atau pemukulan. Nah ini, otomatis ini kalau dari ukuran ini cukup lumayan besar ya, di atas medium. Otomatis ketebalan kulitnya juga cukup tebal ya. Ini jenis Yanti. Nah ini lihat tulangnya ini bertahap-tahap. Ini untuk menopang ya bagian atas atau pasangan. Kalau dalam pelebuan jenis muncang ini, saya hanya menyikat dengan lebunya itu menyikat dengan ngambang ya, nggak terlalu dihabiskan, nggak terlalu halus. Biarkan karakter muncangnya itu tulang-tulangnya itu nggak hilang. Ya cukup sekian dari tips dari saya, mudah-mudahan berguna untuk teman-teman, rekan, bos dan juragan. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman. Mudah-mudahan video saya berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.